merasa tidak ada basic untuk melakukan debat, tenang aja guys, aku juga dulu seperti itu, tapi juara di RDK, Ramadan di kampus UGM. Apa sih manfaat konkretnya ikut LKDM? FSH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita kembali ke segmen LKDM Talks bersama narasumber yang baru nih. Kenalin dulu dong Kak. Oke, halo, perkenalkan saya Ima, saya bagian dari LKDM UIN Bandung, generasi ke-10. Oke, Kak Ima, kali ini kan kita bahas LKDM ya. Ya. Sebagai pengurus dan anggota LKDM, boleh cerita sedikit gak sih gimana tuh LKDM tuh? Oke, jadi LKDM ini merupakan BSO yang ada di ilmu hukum. BSO ini biasanya menaungi mahasiswa yang ingin melakukan kompetisi seperti debat, lalu ada juga kepenulisan. Kepenulisannya ini banyak banget ya Kak, macamnya kayak legal opinion, lalu ada surat dakwaan, surat gugatan, pokoknya banyak banget hal yang bisa dieksplor di LKDM ini. Lalu kita juga biasanya ada kajian-kajian rutin. Jadi biasanya di hari Sabtu itu kita ngadain kajian di mana kita itu ngebahas suatu permasalahan, baik itu yang sudah terjadi ataupun akan berpotensi, Kak. Pokoknya hal-hal yang sangat mm, ramai dibahas oleh masyarakat tersebut. Kayak gitu, Kak. Nah, mungkin kita lanjut ya. Nah, ini penting banget nih Kak. Banyak yang dipertanyakan oleh mahasiswa baru. Mungkin Kakak juga dulu sebelum masuk LKDM mempertanyakan juga. Betul. Eh, bahwasannya kalau berdebat itu, orang-orang debat itu harus pinter berbicara. Mhm. Atau aku nggak jago merangkai kata-kata nih. Nah, itu bagaimana sih Kak tanggapannya? Terkait hal tersebut, tentunya public speaking ini perlu diketahui bahwasannya public speaking bukan merupakan bakat yang secara ajaib gitu ya Kak, Iya. langsung ada di dalam diri kita masing-masing, tapi merupakan suatu keterampilan yang bisa kita asah dan bisa kita kembangkan terus sebagai manusia. Jadi menurut aku kalau misalnya ada statement yang nyebutin kalau yang debat itu harus langsung jago, Iya. kayaknya enggak ya Kak. Semua orang juga bisa untuk belajar. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar dan juga jago dalam melakukan public speaking atau debat itu sendiri. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang belum pernah nih, kayaknya kita masih bisa belajar bersama di LKDM ya teman-teman. Aku juga pernah dengar nih Kak, Hmm. kalau Kak Ima ini sebelum masuk LKDM pemalu banget ya. Iya betul, itu fun fact dari saya ya teman-teman. Jadi pada dasarnya saya sebelum masuk LKDM itu belum pernah sama sekali ikutan debat apapun. Dan juga biasanya saya itu agak sedikit gugup ya kalau misalnya ngobrol. Jadi kalau misalnya disebut sebagai pemalu ya emang bener gitu, pemalu banget. Jadi ya tapi balik lagi ya kalau misalnya public speaking itu kan bukan cuma bakat tapi juga keterampilan yang bisa diasah ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk LKDM, kita dikasih simulasi debat ya, atau biasanya kita itu sebut SAPA ya, di Sabtu Penuh Anugerah Oh. teman-teman. Ya, kita itu melakukan simulasi debat dan itu tuh bukan langsung terjun debat ya teman-teman, tapi kita juga biasanya suka ada kajian untuk debat tersebut. Jadi kita ngebahas dulu nih, ngebedah dulu. Kita sebutnya bedah mosi. Bedah bosi. Nah, nanti di sana kita akan diajarkan tuh gimana sih cara bikin argumentasi yang bagus, cara bikin narasi untuk debat yang baik, seperti apa. Nanti akan dijelaskan dan dipandu oleh kakak-kakak tingkat semuanya. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen masuk LKDM tapi bingung harus dari mana dan juga merasa tidak ada basic
untuk melakukan debat, tenang aja guys, aku juga dulu seperti itu, tapi makin berkembang di LKDM semakin bisa dan semakin pede. Luar biasa ya Kak, ternyata sekarang udah ekstrovert ya masuknya. Ekstrovert semoga ya, semoga udah gak jadi pemalu lagi ya. Oke, mungkin buat yang masih ragu-ragu nih, buat yang masih mau masuk LKDM, yang ingin berdebat dan mengasah kemampuannya, sebenarnya di LKDM itu mungkin ada kepenulisan juga ya Kak. Betul, Penulisan, debat, tapi mungkin di kepenulisan akan bahas di segmen berikutnya ya teman-teman. Nah, betul. kira-kira manfaat konkret ikut LKDM ini apa aja sih Kak? Banyak hal ya Kak yang bisa kita temuin kalau misalnya, mmm, kita masuk LKDM nih teman-teman. Fun fact dulu itu aku masuknya anak kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang kuliah pulang. Kuliah pulangnya bukan cuma ke kos, tapi kuliah pulang sampai ke rumah. Ya, Oh. ja aku kan, anak kos ya, jauh, lumayan jauh kayak sekitar 3 jam dari rumah aku, tapi kuliah pulang terus tuh. Tapi semenjak masuk LKDM ini alhamdulillah aku semakin berkembang. Banyak hal sih yang dapat kita explore ketika kita masuk LKDM ini, Kak. Banyak sekali program-program yang bagus menurut aku yang perlu untuk dieksplor kepada teman-teman sekalian. Kayak kantin, kajian rutin. Kita biasanya sebutnya kantin, kajian Iya, rutin. Nah, apa sih biasanya di kantin ini kita lagi ngebahas isu-isu yang hangat. Kayak misalnya yang hot-hot gitu ya Kak? iya, yang hot-hot gitu. Yang hot-hot kayak mungkin terakhir itu kita melakukan kantin terkait dengan tema film yang lagi Film panas banget di masyarakat ya, di Indonesia ya Kak? di Indonesia. Pasti ada yang tahu mungkin ya, Ya, filmnya kita yang melakukan nobar. ya, film nobar yang sedikit ya gitu. Nah, kita lihat dari perspektif positif dan negatifnya, Kak. Jadi kita nggak cuma, terjerumus atau hanya dalam satu aliran saja, tapi kita lihat dari 2 perspektif sekaligus. Jadi biar kita lebih memahami dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif. Jadi enggak cuma masuk ke hal-hal yang, apa ya, sebutannya, jadi tidak masuk ke udah apa yang ada di masyarakat, udah langsung kita telan semua. Mhm. Tapi kita benar-benar bedah di kantin ini, Kak. Nah, lalu ada juga biasanya simulasi debat. Kita itu biasanya melakukan simulasi debat ini nggak cuma internal aja, Kak. Ada juga biasanya kita ikut simulasi debat ke berbagai Kampus. universitas ya, kerjasama. Kayak terakhir itu kita ikut sama IPB, ada IPB, lalu ada UI juga. Waktu itu kita sempat ikut simulasi debat di UI bersama univ-univ yang lain kayak Universitas Pancasila, Universitas Parahyangan yang Bandung, itu kita ikutan simulasi debat itu. Lalu juga ada simulasi debat bersama prodi yang lain. Jadi di FSH ini kan gak cuma ilmu hukum ya, Kak. Mhm. Nah, jadi kita juga melakukan simulasi debat sama, prodi yang lain. Terakhir itu kita ngelakuin simulasi debat sama HES ya? oh iya HES, ya terakhir itu sama HES. Oke. Tuh, dan banyak lagi yang perlu untuk dieksplor, tapi itu merupakan program yang keren-keren banget. Oke, mungkin ini memperkuat ya buat yang masih ragu-ragu nih maba. Apa sih manfaat konkretnya ikut LKDM? Banyak banget hal yang bisa kalian dapetin ya guys kalau misalnya kalian masuk LKDM. Salah satunya itu kayak kalian bisa banget ketemu alumni-alumni yang udah berpengalaman kayak dari jaksa, dari hakim. Kalian bisa menyerap ilmu-ilmu dari abang teteh semua yang udah masuk ke dunia hukum itu sendiri. Lalu kalian juga biasanya itu suka dipandu. Kalau misalnya kalian ikut lomba kayak misal surat dakwaan gitu biasanya suka dipandu sama kakak-kakak atau abang teteh dari kejaksaan, Kak. Jadi itu salah satu manfaat yang kalian bisa
dapetin kalau kalian masuk LKDM. Terus kalian juga bisa lihat ya juara-juara yang banyak banget itu di LKDM. Kalian bisa lihat, cek postingan LKDM Win Bandung ya, itu banyak banget yang juara-juara dari debat, terus legal opinion, ada juga surat dakwaan. Itu banyak banget hal yang banyak hal yang juara-juara gitu. Jadi gak cuma debat aja, tapi banyak lomba-lomba yang bisa diikutin untuk kalian semua. Luar biasa ya, apapun itu pasti ikut lomba. Iya. Bahkan aku dengar pun LKDM nih lomba video kreatif pun ikut ya. Ya, kami itu terakhir ikut lomba kreatif, ada yang dari KUA ya Kak. Oh iya, Terus BJB Syariah itu iya, menang tuh. oh ya, Ya, lomba video kreatif favorit. Kakak ya bukannya. Alhamdulillah ya. Jadi Itu. fun fact guys, Kasab ini merupakan salah satu delegasi LKDM yang juara di video kreatif BJB Syariah ya Kak. Ya lumayan ya, hadiahnya buat kita-kita juga, buat LKDM, yang penting LKDM. Yang penting Yang LKDM. penting LKDM juara. Nah, Kak Ima sendiri nih ya, hal apa sih yang paling merubah Kak Ima di LKDM? Kalau untuk aku pribadi sih public speaking ya Kak, kerasa banget public speaking aku jadi meningkat karena kan kita melakukan berbagai simulasi debat ya Kak. Jadi itu benar-benar public speaking kita itu jadi keasah, gak cuma di presentasi di kelas atau semacamnya, tapi kita juga kan bisa ikut public speaking keluar gitu, simulasi debat bersama univ-univ yang lain kan. Itu kan simulasi yang nantinya untuk kita pakai juga gitu, supaya kita juga ngerasa pede, kita juga nantinya bakal apa ya, gak terlalu nervous gitu kalau misalnya kita debat gitu, nantinya lomba debat kita itu bakal jadi jauh lebih pede gitu sih Kak. Boleh dong Kak spill sedikit terkait kejuaraan Kakak yang sejauh ini Kakak ikutin di LKDM? Sebenarnya banyak banget lomba-lomba yang aku ikutin dari lomba kepenulisan sampai lomba debat, tapi terakhir itu aku juara di RDK Ramadan di kampus UGM tahun 2026. 2026 ya. Iya, 2026 kemarin terakhir di Ramadan di kampus UGM sih. Paling itu aja lomba debat. Berarti sekarang udah lumayan pede banget berarti ya, pede banget. Pede banget enggak, tapi Gak apa-apa pede banget Kak, biar jadi kayak apa ya, makin berkembang gitu kan kalau pede Betul. banget tuh. Pede banget sih enggak ya guys, tapi kalau pede udah iya, karena kan kita juga pasti ikutan simulasi, dapat banyak banget nih masukan-masukan dari kakak kelas, dari juga dari anggota-anggota LKDM yang lain, cara gimana public speaking yang baik, cara bikin argumentasi yang baik ya. Di LKDM itu dijelasin semuanya sedetail itu, kita dibimbing buat bisa berdebat, bisa public speaking, bisa ikut lomba-lomba kepenulisan juga. Kita itu diajarin sedetail itu sampai uh, banyak hal. Pokoknya kalian harus banget ikutan karena itu asik banget dan juga bermanfaat banget. Luar biasa ya Kak, sekarang udah terbang tinggi bersama LKDM. Amin, terima Oke. kasih. Pokoknya LKDM sangat-sangat worth it buat kalian semua yang maba-maba. Pokoknya aku rekomendasiin LKDM menjadi top list kalian supaya kalian bisa jauh lebih berkembang di UIN Bandung ini. Oke, terakhir nih Kak. Buat kalian mahasiswa baru yang udah mulai tertarik nih, gimana sih cara join LKDM ini? Jadi gampang banget ya buat kalian-kalian semua yang mau masuk LKDM, kalian tinggal follow Instagramnya LKDM UIN Bandung. LKDM UIN Bandung dan juga TikToknya LKDM UIN Bandung. Nanti di sana kita bakal ngasih informasi terkait dengan pendaftaran yang bisa diajukan dan bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Betul, di situ banyak banget hal-hal yang menarik yang bisa kalian lihat dan tonton. Itu luar biasa sih LKDM, jujur Li. Sangat oke. Nah, mungkin udah di sesi akhir nih kita.
Aku bingung penutupnya. Apa ya? Oke, gini. Oke, buat kalian maba-maba imut nih, jangan lupa ikut LKDM, join LKDM untuk khususon mahasiswa ilmu hukum. Wajib banget ya ikut LKDM karena itu sangat worth it banget. Ditunggu kedatangan kalian. See you. Bye-bye semuanya. Ditunggu ya di LKDM. Wajib join.